warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charian Putri Nuntasari dengan NIM 23040400243, Rombel Ekonomi Pembangunan D. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indonesia pernah mengalami kasus inflasi yang sangat tinggi, yaitu pada tahun 1998. Kasus inflasi yang dimana adanya peningkatan inflasi sebesar 78% menurut BPS, yang dimana menjadikan harga nilai tukar mata uang dolar menjadi 16.000 per dolar. Banyak perusahaan dan bank yang harus gulung tikar karena laju inflasi yang cukup besar. Berikut adalah faktor inflasi yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Yang pertama adalah depresiasi nilai tukar rupiah. Kedua, kenaikan harga bahan bakar dan energi. Ketiga, gangguan pasokan barang. Keempat, ekspektasi inflasi yang tinggi. Kelima adalah kebijakan moneter yang longgar. Dampak. Inflasi memiliki cukup banyak dampak bagi perekonomian suatu negara, diantaranya inflasi bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika kondisi ini terus berkepanjangan, maka daya beli menurun. Masyarakat akan lebih irit berbelanja, padahal motor penggerak ekonomi suatu negara salah satunya ditopang melalui konsumsi masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat atau stagnan, bahkan bisa lebih rendah. Dampak inflasi tinggi di tahun 1998 adalah: yang pertama, daya beli masyarakat menurun drastis. Kedua, kemiskinan dan pengangguran sangat meningkat. Ketiga, nilai tukar rupiah merosot. Keempat, investasi dan konsumsi masyarakat menurun. Kebijakan dari pemerintah. Pemerintah sendiri sudah menerapkan beberapa kebijakan seperti kebijakan moneter, fiskal, struktural, dan sosial. Contohnya adalah pada 19 Agustus 1997, Bank Indonesia menaikkan suku bunga BSI untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mendorong orang untuk menabung. Yang kedua adalah pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak dan listrik untuk mengurangi beban APBN. Ketiga, pemerintah meningkatkan pajak dan retribusi untuk menambah pendapatan negara. Keempat, pemerintah melakukan deregulasi dan liberalisasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing. Kelima, pemerintah menerapkan program-program bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terkena dampak krisis ekonomi. Solusi. Yang pertama adalah memperkuat stabilitas makroekonomi, kedua meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi, ketiga mengurangi ketergantungan impor, keempat memperkuat sistem keuangan dengan melakukan pengawasan dan regulasi sektor perbankan dan keuangan. Yang terakhir adalah memperkuat sistem informasi dan komunikasi. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan Indonesia dapat mencegah terjadinya inflasi tinggi di masa depan dan menjaga stabilitas ekonomi yang lebih baik. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.